Hai, selamat datang di channel YouTube Dapur Salero. Kali ini saya akan berbagi cara membuat dendeng batoko. Makanan ini khas dari Minangkabau. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, and tombol lonceng supaya kamu bisa dapat update video terbaru dari kami. Selanjutnya kita akan persiapkan dulu ya bahan untuk marinasi dari dendeng ini. Di sini aku menggunakan 5 siung bawang putih dan 1 ruas jahe untuk memarinasi dendeng ini biar mempunyai cita rasa yang otentik. Jahe dan bawang putih akan saya haluskan menggunakan cobekan, namun teman-teman bisa juga menggunakan blender ya. Dalam proses menghaluskan ini biasanya kita bisa menambahkan garam, cuman aku akan menambahkan garam langsung pada rebusan air dendengnya. Untuk langkah pertama aku udah rebus dendengnya menggunakan air. Nah lanjut kita akan menambahkan bumbu yang tadi udah kita haluskan. Lalu 1 sendok ketumbar, aku menggunakan ketumbar halus dan sedikit asam jawa. Ini akan kita ungkep atau marinasi selama kurang lebih setengah jam dengan api yang kecil sampai airnya menyusut ya. Nah jika udah seperti ini kita diamkan dulu sampai dingin, lalu kita akan toko atau biasa disebut digeprek. Gepreknya dengan pelan-pelan aja ya teman-teman supaya dagingnya nggak hancur. Proses geprek atau toko ini dilakukan supaya memastikan daging ini benar-benar empuk dan nanti ketika kita goreng itu bumbunya bisa meresap sampai ke dalam. Ini langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat dendeng basah atau dendeng batoko. Dendeng batoko merupakan salah satu kuliner khas Sumatera Barat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Namanya berasal dari kata batoko, yang dalam bahasa Minang berarti dipukul atau ditoko. Berbeda dengan dendeng kering biasa ya teman-teman. Daging dalam dendeng batoko ini tetap juicy dan empuk karena teknik pengolahannya yang unik. Bayangkan potongan daging sapi seperti ini dipukul hingga seratnya terbuka, lalu dipanggang atau digoreng dengan minyak yang panas, terus disiram dengan cabai merah yang menggoda. Bayangkan gimana lezatnya. Dendeng batoko bukan sekedar makanan, tapi juga bagian dari warisan budaya Minang. Konon katanya, hidangan ini berasal dari daerah Payakumbuh, salah satu kota yang ada di Sumatera Barat, di mana masyarakatnya gemar mengolah daging sapi menjadi masakan tahan lama. Dulu, teknik batoko digunakan untuk membuat daging sapi lebih empuk tanpa harus memasaknya lebih lama, terutama bagi para perantau atau pejuang yang harus membawa bekal dalam perjalanan panjang. Selanjutnya, aku akan siapkan sambal khasnya teman-teman. Sambal khas dendeng batoko terbuat dari cabai merah keriting dicampur dengan bawang merah dan bawang putih, ditambah dengan sedikit garam. Di sini aku menggunakan cabai merah keriting tanpa campuran dari cabai rawit ya. Untuk setengah kilogram dendeng batoko, aku menggunakan 1/4 atau 3 ons cabai merah keriting dengan menambahkan 5 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Cabai merah keriting ini akan diulek menggunakan batu ulekan. Nah, di sini mungkin batu ulekan yang aku gunakan sedikit berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Ini biasanya digunakan di orang Sumatera atau Sumatera Barat. Namanya ini laswang lado. Bentuknya lebih pipih dan kapasitasnya juga bisa lebih banyak teman-teman ketika kita mengulek cabai. Teknik mengulek cabai ini menentukan cita rasa dari cabainya sendiri ya. Untuk menghasilkan sambal dengan kualitas yang enak, itu disarankan mengulek cabai merah keriting ini menggunakan batu ulekan. Karena ketika ada gesekan antara batu dengan cabenya itu biasanya enzim dari cabai itu akan lebih keluar teman-teman, jadi akan memberikan cita rasa yang jauh lebih enak dan lebih gurih tentunya. Mengulek cabai nggak boleh ditumbuk ya atau ditoko, harus dengan teknik seperti ini. Teman-teman bisa ikutin ya cara yang ada di video.
Terus ketika bawangnya udah masuk pun dia ditumbuk sedikit atau digeprek sedikit, baru diulek pelan-pelan. Aku juga menambahkan sedikit cabai merah keriting, dan ini aku akan giling kasar aja atau digiling pecah-pecah seperti ini aja teman-teman, supaya nanti dendeng batokonya tampilannya lebih manis. Sementara itu aku akan siapkan minyak goreng, sedikit minyak goreng di kuali. Ini akan aku gunakan untuk menggoreng dendeng batoko yang tadi udah kita toko. Nah, teknik menggoreng ini juga harus sama ya teman-teman, untuk menciptakan rasa yang khas. Gorenglah dendeng ini dengan api sedang, jangan terlalu panas. Tapi ketika dendengnya dimasukin, itu pastikan minyaknya udah panas, supaya kita menggorengnya itu nggak terlalu lama teman-teman. Kalau terlalu lama nanti dendengnya bisa gosong. Nah, setelah digoreng seperti ini hanya sebentar ya teman-teman, nggak nyampe 1 menit. Itu kita tiriskan dulu sampai kita goreng semua dendeng. Ini kan saya menggunakan setengah kilogram dendeng aja ya. Nah, karena minyak gorengnya yang kita gunakan itu cukup kotor ya, karena rempah-rempah dari dendeng, ini akan kita tiriskan dan kita saring. Kemudian kita gunakan lagi untuk menggoreng sambelnya. Menggoreng sambelnya dengan minyak panas ya teman-teman. Ini kita goreng hanya sebentar aja, kurang lebih 1 sampai 2 menit dengan api yang sedang. Terus tambahkan 3 sendok air bekas rebusan dari dendeng tadi. Lanjut ini diaduk-aduk, pastikan supaya tidak ada yang lengket. Terus jika teman-teman mau lebih gurih, teman-teman bisa menambahkan sedikit mecin ya. Aku di sini menggunakan mecin sasa seujung sendok teh. Jika udah seperti ini, dendengnya udah bisa kita masukkan ke sambal, lalu diaduk rata. Proses ini nggak boleh terlalu lama ya, supaya warna dari cabenya tetap segar. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih rasa dendeng batoko, teman-teman bisa banget ngikuti resep yang udah aku bagikan di sini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share. Selamat mencoba!